Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan materi emotional intelligence dosen tamu. Oke, lanjut. Emotional intelligence versus multiple intelligence. Yang pertama, intellectual intelligence, kecerdasan intelektual. Kapasitas untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau yang berubah. Kapasitas untuk mengetahui dan menyerap. Kapasitas untuk berpikir dan mengabstraksi. Kapasitas untuk memahami hubungan. Kapasitas untuk mengevaluasi dan menilai kemampuan berpikir kritis. 2. Gardner 1983 Theory of Multiple Intelligence. Tipe kecerdasan. Mengidentifikasi 9 jenis kecerdasan. 3 kecerdasan pertama yang termasuk dalam teori kecerdasan psikometri. Yang pertama, kecerdasan linguistik, mampu berkomunikasi dengan baik, public speaking. Yang kedua, kecerdasan logika, proses berpikir dengan masuk akal dan objektif. Yang ketiga, kecerdasan spasial, kemampuan untuk memvisualkan suatu dalam pikiran, imajinasi. Sedangkan untuk kecerdasan unik, yang pertama musikal atau musik, kedua tubuh kinestik atau body language, yang ketiga interpersonal, komunikasi, yang keempat intrapersonal, ID, ego, superego. Naturalis, mampu beradaptasi atau sosial atau menjaga lingkungan. Yang terakhir eksistensial, pemikiran, filsafat, dan psikoter. 3. Emotional intelligence, kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengenali, memahami emosi dalam lingkungan dan orang lain, dan dengan secara sadar untuk mengontrol perilaku dan hubungan dengan orang lain. Ciri-ciri ketika merasa emosional. Yang pertama, peningkatan denyut jantung. Yang kedua, berkeringat. Yang ketiga, kulit memerah. Yang keempat, otot tegang, suara naik dan semakin keras. Yang keempat, emotional red flags and breakdowns. Yang pertama, marah. 2. Membanting pintu. Yang ketiga, menggunakan lelucon, sarkas, dan menyindir. Yang keempat, mengirim pesan mengancam. Yang kelima, perilaku pasif agresif. Yang keenam, menyimpan dendam. Yang ketujuh, mengisolasi diri. 4. Skill of Emotional Intelligence, Goleman 2011. Self-awareness, kesadaran diri, kemampuan untuk melihat diri sendiri secara dekat dengan memahami diri sendiri ketika emosi, dan sadar akan emosi ketika muncul. Mengatasi bagaimana diri sendiri bereaksi terhadap situasi tertentu dan orang-orang tertentu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Social awareness, kesadaran sosial, kemampuan untuk secara akurat mengerti emosi orang lain, memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan memahami apa yang dipikirkan orang lain. Self-management, manajemen diri, kemampuan untuk menggunakan kesadaran akan emosi untuk fleksibel dan positif dalam berperilaku, mampu mengelola reaksi emosional untuk di segala situasi. Yang terakhir, relationship management, manajemen hubungan, kemampuan untuk menggunakan kesadaran akan emosi orang lain untuk mengelola interaksi dan memastikan komunikasi yang jelas dan efektif dalam penanganan konflik. Ya, lanjut.
5. Self-awareness. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk melihat emosi dan memahami kecenderungan di seluruh situasi. Ada baiknya untuk memahami diri sendiri yang baik dan buruk. How to improve self-awareness. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, aturlah emosi saat dalam situasi sulit. Yang ketiga, mencari rekan atau teman. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang keenam, social awareness requires empathy. Kesadaran sosial membutuhkan empati adalah kemampuan untuk melihat dunia dari orang lain, sudut pandang untuk mengidentifikasi dan memahami situasi, perasaan, dan motif orang lain. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk mengenali emosi orang lain, menunjukkan empati, memungkinkan untuk hubungan positif, dan mengurangi konflik yang tidak produktif. How to improve social awareness empathy. Yang pertama, luangkan waktu ekstra untuk mengamati, bertanya, dan mendengarkan. Yang kedua, berikan perhatian penuh pada pembicara. Yang ketiga, berikan penilaian membaca bahasa tubuh. Yang keempat, menguraikan emosi dalam nada bicara. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan pikiran, perasaan, dan perilaku untuk kondisi yang tidak dikenal, tidak dapat diprediksi atau berubah. Yang ketujuh, manajemen skill. 1. Membuat planning. 2. Kerja sama tim. 3. Manajemen waktu. 8. Cultivating different perspective. 1. Dengarkan orang yang tidak setuju. 2. Hilangkan pemikiran baik atau tidak. Ketiga, melihat suatu masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, menggunakan intuisi dan logika. Kelima, bersikap advokat. 9. Problem solving process. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, brainstorming, evaluasi sosial potensial. Yang terakhir, implementasi terbaik dalam mengatasi. Oke, begitu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.